apakah ini para diaspora itu atau para tokoh kritis yang hadir gitu. Ya betul, tentu yang disasar adalah Forum Tanah Air yang menyelenggarakan diskusi itu dan mengundang tokoh-tokoh yang memang tukang kritik, kan itu dasarnya kan. Kan sebetulnya saya ada di situ, tapi karena saya lagi ada jenis pertemuan yang sama dengan forum itu, saya tidak hadir tentu di situ. Dan semua hal yang kita tahu, hadir tidak hadirnya seseorang itu tidak ada urusan dengan boleh atau tidak bolehnya diskusi itu kan. Diskusi itu hak setiap orang untuk mengevaluasi negeri, dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, jaminan itu mestinya merupakan kerjaan negara. Negara itu representasinya adalah petugas keamanan tuh. Jadi terlihat bahwa memang ada yang aneh di dalam peristiwa itu. Mungkin yang lagi disasar beberapa nama yang ada di situ, karena Pak Said Didu lagi gencar-gencarnya mengadvokasi hak tanah di Banten, di Tangerang. Mungkin ada Pak Refli Harun yang setiap hari nyinyir atau memberi kritik pada pemerintah, atau tokoh-tokoh yang lain di situ. Ada Pak Din Samsudin juga tuh. Jelas itu adalah sasaran dari upaya, atau dijadikan sasaran sebagai target supaya diskusi itu tidak berjalan. Karena kalau berjalan mereka akan ngoceh-ngoceh di situ. Tetapi poinnya sebetulnya adalah ngapain dilarang atau melarang mereka ngoceh di situ. Toh mereka bisa ngoceh dimanapun, di dalam segala macam media, atau di podcast siapapun, di YouTube apa, di talk show apapun. Jadi buat apa melarang itu? Kan itu konyol juga. Karena pikiran kita atau pendapat-pendapat mereka yang berseberangan dengan pemerintah itu bisa dihasilkan dengan cara apapun, dimanapun itu, dan itu pasti viral tuh. Jadi agak konyol kalau ada upaya untuk melarang pikiran itu kan. Apalagi kalau terjadi semacam serangan fisik, walaupun serangan yang kita sebut serangan fisik itu terhadap benda-benda di situ, tapi itu kan namanya teror, itu intimidasi, membuat orang takut, kan nggak boleh begitu tuh. Jadi saya kira poinnya tetap, tuntutlah penegak hukum untuk memperlihatkan profesionalitas para penegak hukum ini dengan memulai proses verbal, dan biasa aja kan ikuti prosedur supaya publik mengetahui siapa yang melakukan itu, motifnya apa, apakah ini motif politik, apakah ini ada dendam pribadi, siapa yang menggerakkan. Tidak mungkin itu spontanitas. Semua kecurigaan itu kan harusnya diselesaikan di ruang-ruang penyidikan polisi itu. Jadi kita tunggu aja besok, mestinya ada semacam keterangan supaya semua orang tidak merasa diteror, karena kan keamanan batin kita itu justru yang membuat persahabatan di antara kita. Jadi kalau seseorang merasa bahwa dia tidak boleh mengucapkan pikirannya karena diintai oleh kelompok tertentu, yaitu artinya mati percakapan persaudaraan warga negara kan.